Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algina Siti Nur Rahma dengan NIM 12240200012 dari kelas KPI 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Dakwah. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan mengenai etika dakwah, yaitu diantaranya yang pertama tentang pengertian dan ruang lingkup etika dakwah. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, atau dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, diantaranya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap cara berpikir. Etika sebagai standar-standar moral yang mengatur perilaku bagaimana bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Kata dakwah berasal dari kata kerja yaitu da'a yad'u da'watan yang berarti mengajak, menyeru, juga memanggil. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata al-nida yang mana artinya yaitu menyeru dan memanggil. Menurut istilah, dakwah berarti mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian, selanjutnya yaitu ruang lingkup etika dakwah. Ruang lingkup yang pertama yaitu kerangka analisis objek pandangan nilai. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tergantung pada objek nilai, murni dan alamiah bersifat objektif. Kemudian, yang kedua tergantung pada subjek penilai, itu bersikap subjektif. Kemudian, ruang lingkup yang kedua yaitu kerangka analisis aktivitas menilai apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Ketika dakwah, penilaiannya fokus pada perbuatan dakwah dai, mad'u, manhaj, wasilah, maudu, dan al-qasdu. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu kerangka analisis perbuatan dakwah, menyangkut aspek zahir dan batin, gerakan fisik mencerminkan motivasi, kebiasaan, watak, dan tujuan. Sedangkan di samping itu, menurut Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim, seorang pakar dalam ilmu dakwah, etika dakwah adalah prinsip-prinsip moral yang harus dipenuhi oleh seorang pendakwah dalam menyampaikan pesan agama agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Beliau menekankan pentingnya aspek kejujuran, kesantunan, dan ketulusan dalam berdakwah, serta menyesuaikan pendekatan dakwah dengan konteks sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Kemudian menurut Profesor Dr. Haji Ahmad Qadir, ruang lingkup etika dakwah meliputi beberapa hal penting, yaitu pertama, etika terhadap diri sendiri. Seorang dai harus memiliki integritas, disiplin, dan akhlak yang baik sebagai contoh untuk audiens. Kemudian kedua, etika terhadap objek dakwah. Dai perlu menghargai audiens serta memperhatikan keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, etika terhadap materi dakwah. Isi dakwah harus sesuai dengan ajaran agama yang benar, jujur, dan tidak mengandung kebohongan atau penyelewengan. Kemudian selanjutnya, etika terhadap metode dakwah. Metode yang digunakan untuk dakwah harus bijaksana dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi audiens. Kemudian etika terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegiatan dakwah hendaknya dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala tanpa kepentingan pribadi atau kelompok. Etika ini bertujuan agar dakwah dapat mencapai tujuannya, yaitu membimbing umat menuju kebaikan secara efektif dan bijaksana. Kemudian bahasan yang kedua yaitu tentang landasan etika dakwah. Yang pertama adalah landasan teologis. Yang pertama yaitu yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman dan yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, yaitu ciptaan Allah. Kemudian poin yang kedua yaitu jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya
dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini juga tertulis dalam hadis riwayat Malik, dalam Al-Muwatta dan Al-Bukhari. Kemudian, yang kedua ada landasan filosofis. Di sini ada beberapa pertanyaan yang melandasi etika dakwah, yaitu yang pertama ada mengapa manusia harus beretika dan bermoral. Kemudian, manusia yang baik terdiri dari unsur benda hidup, nafsu, akal, moral. Kemudian, kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Kemudian, karena manusia makhluk yang berakal, segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai. Perbuatan yang bernilai menjadikan kehidupan manusia menjadi bermakna. Hidup manusia tidak hanya sekedar melangsungkan spesies, tetapi bagaimana dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa atau negara, dan kemanusiaan. Menurut filosof Immanuel Kant, kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Pada moral lah manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Kemudian landasan selanjutnya yaitu landasan historis. Secara formal, etika dakwah dikenal sejak 2003 di Fakultas Dakwah. Mata kuliah etika dakwah masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Etika merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi dakwah yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma-norma acuan dalam aplikasi dakwah. Kemudian, landasan selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Itu diantaranya manusia adalah makhluk sosial. Kemudian manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Kemudian selanjutnya, moral mutlak berlaku bagi manusia dalam hidup bersama. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang berbudaya. Selanjutnya, kebudayaan hanya bisa tumbuh dalam hidup bersama. Terakhir, makhluk berbudaya merupakan resultan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk rasional, dan makhluk yang bermoral. Landasan etika dakwah dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang dituntunkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sedangkan di samping itu, menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quroi Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, ayat ini menunjukkan tiga prinsip utama dalam berdakwah, yaitu yang pertama, dengan hikmah. Dakwah harus disampaikan dengan cara bijaksana, memahami situasi dan kondisi psikologi serta latar belakang audiens. Kemudian yang kedua, mau'izatul hasanah, yang mana dakwah harus disampaikan dengan nasihat yang lembut dan penuh kasih, bukan dengan memaksa atau mencela. Kemudian yang ketiga, jidal billati hiya ahsan, yaitu jika terjadi perbedaan pendapat, dai harus menyikapinya dengan sikap yang adil, tidak dengan merendahkan atau menyinggung. Kemudian, menurut Profesor Quroi Shihab, ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa seorang pendakwah harus memiliki etika dan pendekatan yang lembut agar dakwahnya dapat diterima dengan baik. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendekatan dan teori dalam etika dakwah. Pendekatan yang pertama yaitu dakwah pendekatan etis. Dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika yaitu sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Teori etika dakwah bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, surah nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama, kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, konsep teoritik nilai etis dakwah. Yang pertama, nilai etik dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang terpuji.
yaitu dakwah bil hikmah, dakwah bijak, memberi keteladanan, memperhatikan suasana, menggunakan metode yang relevan dan realistis sesuai tantangan dan kebutuhan. Suasana psikologis dan situasi sosial, kultural, mad'u. Yang kedua, dakwah bil mau'izah hasanah, dakwah dengan tutur kata yang lembut, tidak menyebut-nyebut kesalahan atau menghakimi orang yang diajak bicara. Kemudian selanjutnya, dakwah bil mujadalah, yaitu dakwah dengan cara berdiskusi atau debat dengan prinsip. Tidak merendahkan pihak lawan, menghina, mengejek, menghujat, bukan untuk mencari kemenangan tapi untuk mencapai kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah. Yang pertama yaitu mencontoh cara dakwah Rasul. Misal, cara Rasul dalam merespon sebuah kemungkaran. Jika suatu kemungkaran dipandang sebagai masih bisa disampaikan dengan cara lemah lembut dan simpatik, maka Rasul akan menempuh cara tersebut. Akan tetapi, jika setelah diperhitungkan kondisinya membutuhkan ketegasan, maka Rasul akan menempuhnya. Bahkan, Rasul juga akan menunjukkan roman muka merah karena marah untuk menekan pelaku kemungkaran supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian, nilai etik yang ketiga yaitu menurut para ulama. Yang pertama yaitu melihat kepentingan dan kebutuhan, misal menolak kemadorotan atau mencegah kerusakan, lebih utama daripada mengejar manfaat. Yang kedua yaitu memilih dampak atau bahaya yang lebih ringan. Maksudnya, jika dihadapkan pada dua pilihan yang harus diambil dan tidak bisa menghindar darinya, maka ambillah keputusan terhadap sesuatu yang lebih ringan resikonya. Kemudian, menurut para ahli seperti Quraish Shihab, Ali Mustafa Yakub, dan Abdul Munir Mulkan, menunjukkan pentingnya dakwah yang bijaksana, persuasif, dan peka terhadap sosial budaya audiens. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, seorang pendakwah diharapkan dapat menyampaikan pesan Islam secara efektif, damai, dan diterima baik oleh masyarakat. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu tentang norma dan urf. Yang pertama yaitu norma. Norma merupakan aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis norma yaitu ada 4. Yang pertama norma agama, kemudian norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang kedua yaitu urf. Urf berasal dari kata arofa yang mempunyai definisi yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dasar penggunaan urf adalah surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam urf. Yang pertama dari segi objeknya, urf terbagi menjadi 2 yaitu urf lafzi dan urf amali. Yang kedua dari segi cakupannya juga terbagi menjadi 2 yaitu urf am dan urf khos. Kemudian dari segi keabsahannya, yang pertama yaitu urf sahih dan kedua urf fasid. Dari segi objeknya, urf terbagi menjadi 2 yaitu lafziyah, kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk menggunakan suatu ungkapan. Kemudian yang amali, yaitu artinya kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Kemudian dari segi cakupannya kan tadi terbagi menjadi 2. Untuk pengertiannya yaitu urf am, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Sedangkan untuk urf khos, yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Nah, dari segi keabsahannya, tadi kan terbagi menjadi 2. Yang pertama urf sahih, secara pengertian yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Kemudian urf fasid,
Secara arti yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Kemudian menurut Dr. Haji Azyumardi Azro, norma memiliki beberapa jenis. Sama seperti yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma hukum, dan yang keempat norma kesopanan. Ditambah kelima yaitu norma kebiasaan, yaitu kebiasaan sehari-hari yang dianggap baik seperti memberi salam. Kemudian selanjutnya urf. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, urf adalah kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk jenis-jenisnya yaitu urf sahih, urf fasid, kemudian urf am. Untuk penjelasannya sama seperti tadi ya. Selanjutnya yaitu urf khas, kebiasaan kelompok tertentu seperti adat berpakaian daerah. Dicontohkan adat pakaian daerah. Untuk landasannya yaitu Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ma'ruf diartikan sebagai kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang akhlak dan kepribadian dai. Yang pertama akhlak dai, yaitu yang pertama perkataannya harus sesuai dengan tindakannya. Ini dijelaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 2-3. Yang kedua yaitu bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 159. Yang ketiga yaitu dai harus rendah hati. Penampilan dan kepribadian dai. Yang pertama, penampilan dai bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tapi juga kepribadian dai. Kemudian penampilan luar dan dalam berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah, sebab pada dasarnya jiwa manusia cenderung dan tertarik dengan penampilan yang indah dan baik. Menurut penampilan fisik bagi seorang dai dapat menyebabkan ia mudah diterima. Oleh sebab itu, maka seorang dai perlu merawat fisiknya dengan cara berolahraga secara teratur, karena selain menyehatkan juga akan membentuk postur tubuh yang bagus, mengatur pola makan, dan menjaga penampilan. Kemudian selanjutnya, memperhatikan penampilan busananya agar terlihat rapi dan serasi, menyesuaikan busananya dengan peci sampai sepatu atau sandal agar mada'unya tertarik dan akhirnya semangat dalam mendengarkan dakwah. Kemudian kepribadian dai, penampilan dalam atau kepribadian seorang dai juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah, sebab keberhasilan dakwah tergantung pada dai sebagai penyampai dakwah. Yang kedua, kepribadian ideal seorang dai terbiasa ramah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, mampu mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakan, membiasakan bertutur kata yang baik. Kemudian selanjutnya, penampilan dan akhlak yang baik akan membuat orang yang baru saja memandang menjadi tertarik dan tertawan hatinya. Kemudian, apabila seorang dai berpenampilan yang baik lahir dan batin, akan menunjang keberhasilan dakwahnya, sebab mad'u cenderung lebih mengikuti apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarkannya. Akhlak seorang dai atau pendakwah sangat penting dalam menyampaikan pesan Islam dengan cara yang baik dan efektif. Al-Quran memberikan beberapa pedoman akhlak yang harus dimiliki seorang dai, yaitu yang pertama ikhlas, dijelaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu seorang dai harus ikhlas dalam berdakwah semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu sabar, dijelaskan dalam Quran surah Al-Asr ayat 3, yaitu dakwah memerlukan kesabaran dalam menghadapi tantangan dan penolakan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu bijaksana, Quran surah An-Nahl ayat 125, dan yang dianjurkan untuk berdakwah dengan hikmah atau kebijaksanaan. Yang keempat yaitu santun, Quran surah Al-Imran ayat 159, dai harus berbicara dengan kelembutan, tidak kasar, agar dakwahnya diterima oleh audiens. Yang kelima pemaaf, Quran surah Al-A'raf ayat 199, dai hendaknya memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mudah marah atau memusuhi mereka yang tidak sepaham.
Penampilan dan kepribadian dai menurut Dr. Haji Ahmad Zahro dalam bukunya Etika Dakwah dalam Perspektif Al-Quran, penampilan dan kepribadian seorang dai sangat mempengaruhi penerimaan audiens. Beberapa aspek yang penting adalah yang pertama yaitu penampilan sederhana dan rapi. Yang kedua yaitu kepribadian ramah dan empati. Dai yang ramah dan penuh empati akan lebih mudah menyentuh hati audiens. Kemudian yang ketiga yaitu keteladanan dalam perbuatan. Dai perlu menunjukkan akhlak yang baik dalam perbuatannya sehingga menjadi contoh hidup dari ajaran yang disampaikannya. Kemudian kepribadian dan penampilan yang baik akan meningkatkan efektivitas dakwah karena audiens cenderung menerima pesan dari seorang yang terlihat berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.